Bisa jadi Anda seperti teman saya Steny, sudah paham akan pentingnya asuransi dan kayak udah mulai tahu nih asuransi apa yang ingin dibeli. Tapi Steny nggak tahu beli asuransinya di mana. Iya, Nah, betul. kita lanjut perbincangan kita tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Pak Norman, teman saya ini saya bawa kemana? Iya. Masa ini dia tadi ada yang bilang ini kalau misalnya asuransi itu aku belinya meteran atau gimana ya? Nah, dikira kaya kali kan ya. Iya, saya selalu bilang lindungi aku gitu. Pasti lindungi gitu. Nah, belinya di mana Pak Norman? Iya, jadi begini, seperti yang tadi Dini sempat bilang bahwa dia sudah punya asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu bisa dibeli di yang jelas perusahaan asuransi. Iya. Tapi melalui siapa Nah, atau melalui itu, apa? Pak. Ya. Melaluinya itu yang pertama bisa melalui agent. Ya. Oke. Jadi ada banyak agent asuransi Ya, di Indonesia, bisa dihubungi. Tapi pada waktu kita mendekati seorang agent, kita juga harus paham. Yang pertama, Betul. lihat ini perusahaannya perusahaan seperti iya. apa. Iya, iya. Karena jangan lupa, ada banyak perusahaan asuransi yang pengelolaannya juga perlu diperhatikan. Dan pada waktu kita datang kepada agent pun kita harus tahu beberapa kriterianya. Yang pertama yang paling penting adalah tanya mana izin agentnya. Bisa juga hubungi customer service di perusahaan asuransi untuk tanya, Betul. Pak, bisa nggak ditunjukkan Dicek, agent yang baik, Oh, yang dimiliki iya, oleh kita minta juga bisa ya Bisa, Pak ya. Jadi kita bisa. menghubungi customer center atau customer Atau- call-nya. iya, bisa. Lalu nanti minta saya tinggal di daerah sini, saya ingin dong gitu. Bisa Betul, juga ya Pak ya. bisa diarahkan seperti Oke, itu. oke. Ada juga yang suka nelpon tuh Pak dari bank terus sama asuransi Iya. gitu. Apa Nah namanya? iya, itu aman nggak sih Iya, Pak? Pak. Nah, saya jelaskan. Jadi tadi yang saluran pertama tadi melalui agensi. agen. Nah, saluran yang kedua bisa melalui petugas bank. Oke. Ya, petugas bank. Jadi petugas bank juga memiliki ciri yang sama berdasarkan aturan pemerintah Indonesia bahwa mereka juga harus berlisensi. Oh. Jadi petugas bank yang menawarkan pun harus berlisensi. Dan biasanya petugas bank itu dia bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Jadi ada istilah bank assurance. Bank assurance. Iya, iya, iya. Ya, iya. kalau istilah bank assurance itu perusahaan asuransi dan bank dia bekerja sama dan petugas bank yang menjual itu bisa menawarkan produk asuransi. Ketiga, yang sering terjadi juga adalah melalui petugas telemarketing. Oh iya iya. Nah, petugas telemarketing ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi sendiri Ya. atau bisa juga oleh bank yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Oh, oke. Ya, jadi mereka bekerja sama dan menawarkan produk-produk asuransi. Biasanya memang petugas telemarketing ini sering sekali menelpon pada waktu-waktu yang mungkin tidak tepat. Iya, Ya, Pak. kadang-kadang jadi mengganggu Jadi ya. males sih, Kalau Pak. saya sih seneng Pak, lagi sibuk nggak Pak? Lagi ngapain? Dia berasa ada yang merhatiin Iya, ya, Pak, karena- itu penting sekali. Sekarang ada yang Dia merhatiin kalau ya. ditelepon sama telemarketing rasanya adem, katanya ada yang merhatiin aku katanya. Gua telepon lagi ya nanti Mbak. gitu. Nanti tanya lagi ya pas makan malam ya. Gitu, katanya. Tapi teman-teman penonton nih kayaknya ada pertanyaan nih saya yakin. Siapa yang mau Ya, nanya nih? Silakan loh. Oke, sip. silakan. Dengan siapa Mbak? Dengan Henny, Dengan Henny. Oke. saya mau tanya ya Pak Norman. Kebetulan suami saya kan dapat asuransi perlindungan dari kantornya. Ya. Apakah dengan kondisi seperti ini masih boleh memerlukan membeli lagi untuk asuransi yang tadi dijelaskan oleh Pak Norman ya? Oh, ini penting beli lagi apa banget. enggak gitu ya? Iya, iya. Karena pasti banyak sekali nih kejadian di mana sudah mendapatkan dari kantor suami, ya kan gitu ya. Misalnya kantor suami saya juga di kantor ada asuransi. Perlu nggak saya nambah lagi? Atau mungkin bisa jadi kita yang bekerja juga sudah dapat asuransi. Nah, Kantor suami orang nggak mungkin ya? ya jangan dong. Kita perlu nambah lagi nggak sih, Pak? Pada akhirnya begini, polis asuransi itu boleh dimiliki berbagai macam. Bukan hanya satu, boleh dua, boleh tiga, boleh lima, boleh Boleh 10. banyak ya, Pak? Boleh banyak. Yang paling penting adalah tahu juga kebutuhan kita apa. Ya. Jadi misalnya contoh, pada waktu saya mau pergi jalan-jalan, saya bisa beli asuransi perjalanan. Pada waktu saya mau untuk pendidikan, saya mau beli asuransi untuk anak, saya beli asuransi pendidikan. Karena yang di kantor biasanya yang dilindungi adalah yang sangat terbatas. Ini menginspirasikan saya untuk mengasuransikan pegawai saya, kebetulan ada 20.000 ya Pak. Wow. Malu halus sebagian. Cuma gimana caranya saya membeli asuransi untuk karyawan saya nih Pak? Jadi sebenarnya hampir sama. Jadi pada waktu perusahaan atau individu mau membeli produk asuransi, mereka bisa datang ke perusahaan asuransi itu langsung, atau bisa melalui agent, atau bisa juga melalui petugas bank, melalui bank assurance, atau kalau misalnya hanya untuk pribadi-pribadi bisa melalui telemarketing tadi. Iya. Ya, jadi berbagai macam cara. Jadi kalau perusahaan misalnya tadi mau membeli produk asuransi untuk karyawan, jadi mereka biasanya bisa datang juga melalui
agen asuransi Oh, atau langsung ke perusahaan. Oke. Ya. Atau ada juga cara yang lain yaitu melalui broker. Jadi ada juga broker asuransi yang bisa membantu perusahaan untuk masuk ke dalam perusahaan Ya. asuransi dan dia yang akan menjelaskan lebih banyak, lebih detail kepada perusahaan tersebut. Oke. Kadang-kadang kan kita bingung mau cari di mana ini. Nah, bisa melalui agent tadi atau bisa melalui broker. Ya, ya. Dia akan membantu ya. Oke. Ternyata sebanyak itu loh channel Memang. distribusinya. Asal kita tahu dan kita jelas, tentunya kita cari tahu dulu kebutuhannya apa, ya kan Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, akan kita lanjutkan lagi obrolan kita tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh